Pengertian proposal penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata proposal merujuk kepada rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Sedangkan dalam pengertian secara umum, proposal penelitian adalah suatu jenis dari salah satu karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk dapat mengusulkan sebuah capaian penelitian, baik itu dalam bidang sains maupun untuk kepentingan akademik, serta berharap supaya sponsor mendanai kegiatan penelitian tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, singkatnya adalah proposal penelitian disusun untuk memberikan suatu gambaran tentang rancangan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Di dalamnya, memuat dari topik yang dipilih sampai hipotesis untuk melakukan sebuah penelitian. Bahkan, tidak jarang rencana anggaran biaya dicantumkan dalam sebuah proposal penelitian. Nah, atau biar lebih jelas lagi, yaitu ada definisi menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Sugiono pada tahun 2013. Proposal penelitian adalah pedoman yang berisikan sebagai kegiatan serta langkah-langkah sistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa proposal penelitian itu merupakan suatu langkah awal yang harus kita siapkan ketika akan memulai suatu proyek penelitian. Sehingga dalam proposal penelitian ini akan menjadi sebuah jenis dokumen yang mengusulkan proyek penelitian, umumnya dalam sains atau akademis, dan menjadi permintaan untuk mensponsori penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya ada jenis-jenis proposal penelitian. Jenis proposal penelitian pertama ada penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan merupakan proposal yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan aktual. Yang kedua, penelitian kajian pustaka. Penelitian kajian pustaka adalah proposal yang ditulis untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Yang ketiga ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Yang keempat, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah beragam contoh proposal penelitian kuantitatif yang ditulis dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Fungsi proposal penelitian. 1. Mendapatkan persetujuan. Fungsi dan tujuan utama adanya proposal penelitian adalah untuk memperoleh persetujuan dari instansi atau sponsor yang bakal memberikan pendanaan. Singkatnya, proposal penelitian dibuat agar peneliti mendapat persetujuan sehingga peneliti bisa melaksanakan penelitiannya tersebut tanpa adanya hambatan dari pihak manapun. Kedua, memberikan gambaran. Fungsi proposal penelitian berikutnya adalah untuk menyampaikan maksud dan inti dari rencana peneliti yang akan dilakukan. Dalam hal ini, peneliti harus menyampaikan secara jelas apa manfaat dan dampak yang ada setelah penelitian itu dilakukan. Ketiga, menjelaskan rencana penelitian. Rencana penelitian yang disusun pada proposal harus dibuat dengan sistematis dan mudah dimengerti, namun tidak menghilangkan substansi dari peneliti tersebut. Tujuan dan fungsi proposal penelitian adalah untuk menjelaskan maksud secara keseluruhan dari rencana yang dibuat. Dengan begitu, pihak yang akan memberikan persetujuan maupun mencerna dengan baik rencana tersebut. 4. Sarana kebutuhan penelitian. Fungsi terakhir proposal penelitian adalah untuk memperoleh sarana dan kebutuhan selama penelitian berlangsung. Maka dari itu, seorang peneliti harus menyusun dokumen proposal penelitiannya dengan baik agar dia mampu mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk penelitiannya nanti. Struktur penulisan proposal penelitian. Yang pertama, bagian awal. Di dalam bagian awal terdapat judul penelitian, pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran, keluaran, dan ruang lingkup atau batasan, tinjauan pustaka, perumusan hipotesis penelitian, kerangka berpikir,
asumsi teori yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian awal ini, penting untuk dibuat secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga proposal penelitian yang diajukan dapat diterima oleh pihak instansi ataupun pada yang diajukan. Selanjutnya, bagian isi. Di dalam bagian isi terdapat pendekatan penelitian, variabel dan indikator, populasi dan sampel atau fokus dan lokus, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, subjek penelitian, instrumen dan tahapan penelitian, jadwal pelaksanaan penelitian, rencana publikasi hasil penelitian, bagian penutup. Yang terakhir itu bagian akhir. Di bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran yang terdiri dari lembar pengesahan dari pemimpin, lembaga atau instansi, dokumen riwayat hidup, rencana anggaran biaya, dokumentasi penelitian.